Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menyembah Dia, untuk bisa memuliakan namanya. Mungkin kita banyak masalah, kita merasa capek, kita merasa lelah. Mari kita tinggalkan semua itu. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Amin Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau dengan sepenuh hati kita mau menyembah Tuhan.
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sekalipun kami tidak ada alasan untuk mengucap syukur, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang hadir pada saat ini. Inilah pujian dan persembahan kami. Biarlah kami boleh layak untuk datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Mari sama-sama katakan amin. Masih semangat memuji nama Tuhan. Beri tepuk tangan dong untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kuasa yang besar di tempat ini. Amin Bapak Ibu.
terkasih. Saat ini kalau firman Tuhan akan ditaburkan untuk kita di tempat ini, hanya Tuhan yang jadi sandaran dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang lebih besar dari apapun. Amin Bapak Ibu. Bisa
besar Engkau Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau melawat kami hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya akan kuasa-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah memberikan kepada kami mujizat hati hari ini Tuhan. Kami boleh bersorak-sorai atas kemenangan. Kami boleh bersuka cita karena Engkau mengubah hidup kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya kami menantikan kebenaran firman-Mu boleh kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga memberikan kami kuasa untuk kami duduk diam, untuk kami boleh menjadi pendengar firman. Terlebih Bapa, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian. Tuhan memberkati mereka semua. Engkau berkati juga hamba-Mu sebentar Tuhan, yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sembunyikan kelemahannya di belakang salib-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk Engkau isi dengan firman Tuhan. Berikan kami hati-hati yang menjadi tanah yang subur, sehingga kami boleh benar-benar menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta James. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Lagu terakhir ini beberapa bulan yang lalu saya nyanyikan ketika saya berdoa untuk seorang jemaat yang sakit kanker paru. Ya, dia adalah orang yang sehat selama hidup. Tiba-tiba terdeteksi bahwa parunya berair, dan saya sudah beberapa kali mengerti bahwa kalau paru berair itu tanda ada kanker di paru, bagian di paru-paru seseorang gitu ya. Waktu orang ini usianya 72 tahun, waktu itu dia lagi hopeless, lagi putus asa. Dia adalah orang yang sukses, adalah orang yang keluarga yang bahagia. Tiba-tiba ngalami seperti itu, dia sangat terpukul, ya. Dia sudah tidak ada harapan. Waktu itu saya tiba-tiba teringat lagu ini. Padahal kami di gereja jarang nyanyi lagu ini. Tiba-tiba lagu ini muncul di hati saya waktu itu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Dan akhirnya saya ajak nyanyi ini. Untung kok saya tuh ingat bagian refnya aja, dan bagian atasnya saya nggak nyanyi karena saya nggak terlalu hafal. Ya. Lalu ketika saya nyanyi seperti itu, orang ini, bapak ini timbul semangat, timbul harapan. Dia memiliki harapan. Dia timbul semangat, dan dia punya hari itu juga, jam itu juga dia dapat sukacita. Itu yang luar biasa kan saudara. Disembuhkan atau tidak disembuhkan itu kan urusannya Tuhan sebetulnya. Tapi menghadapi segala sesuatu, kalau kita hadapi dengan sukacita itu kan beda dengan menghadapi dengan keputusasaan gitu ya. Dan saya percaya lagu ini, saudara, tadi saya nyanyi lagu ini, saya tahu bahwa di tempat ini pun ada mujizat. Ya saudara, tapi saya lihat saudara nyanyinya kayaknya nggak yakin kalau di tempat ini ada mujizat gitu. Ya, saya ingin sebentar saya ajak lagi saudara 1-2 menit nyanyi lagi lagu ini, sambil saya ajak benar-benar bahwa saudara yakin. Orang yang yakin itu kalau ngomong tuh pasti kan akan beda
Kalau saya ngomong sesuatu yang saya yakini, saya sampaikan kepada orang lain, itu saya akan ngomong dengan orang Jawa bilang mandes gitu saudara. Bahasa saya itu, kata-kata saya itu begitu tegas gitu ya. Itu karena saya yakin banget gitu. Nah saudara, saya ingin supaya lagu ini kita nyanyikan sebentar, 1-2 menit lagi saya nyanyi lagi lagu ini. Saya percaya kita tidak akan pulang terlalu terlambat ya, sesuai dengan jam yang makasih. Jam yang ditentukan. Tapi saya ingin gini saudara, kita semua banyak orang, saya tidak perlu tanya siapa yang butuh mujizat hari ini. Saya pun butuh mujizat hari ini, betul. Dan saya tidak perlu tanya siapa yang butuh mujizat. Tapi saya tahu, saya yakin ada beberapa banyak orang yang lagi membutuhkan mujizat dari Tuhan. Dan Tuhan bilang di tempat ini ada mujizat. Jangan ragu, jangan bimbang. Mari kita berdiri bersama-sama. Tapi saya akan ajak saudara nyanyi, dan saudara seperti seorang yang yakin banget. Jangan nyanyi ampang-ampang begitu ya. Nyanyi tanpa rasa percaya, percuma saudara. Kalau kita nyanyi dan kita imani, kita yakini benar-benar itu terjadi. Ya, saya percaya itu. Nyanyi bagian yang kedua saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bisa dinaikkan sedikit nadanya? Bisa dinaikkan sedikit. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ya memang Allah yang dahsyat. Perbuatan ajaib itu sudah dikerjakan dan sudah dilakukannya. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, perbuatan ajaib Dia sudah mengerjakannya itu pada kita. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada sekali lagi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Dan kami percaya Tuhan, tiba-tiba ketika kami sedang menerima firman-Mu, Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib untuk kami. Tiba-tiba ketika kami mendengar suara-Mu berbicara melalui hamba-Mu, tiba-tiba Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib untuk kami. Itu kami sangat yakin Tuhan. Itu kami sangat percaya Tuhan. Dan kami yakin
tempat ini, pagi ini, Engkau sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami pagi hari ini. Kami sungguh menerima firman-Mu dengan sukacita pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau tetap hadir dan tetap melawat kami satu demi satu kami di tempat ini. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Haleluya. Kami percaya dan kami mau terima firman-Mu pagi ini. Haleluya. Semua yang siap terima firman Tuhan, mari berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, Shalom. Kita bisa bertemu kembali itu karena kasih Tuhan. Saya ini berpuluh-puluh kali pergi ke tempat ini sebelum gereja ini ada. Saya juga sudah beberapa kali, sudah banyak kali. Tetapi aneh itu saudara, setiap kali saya pergi ke tempat ini saya selalu kesasar gitu. Nggak ngerti jalan yang selalu, karena saya nggak pernah setir sendiri, selalu ada driver yang setir. Jadi saya nggak pernah ingat beloknya begitu. Nah tadi menurut Google Map jalannya di mana itu, keluar di Pakis, keluar tol di Pakis, terus mana ada karu-karuan gitu, jalannya kecil-kecil. Wis akhirnya juga sampai di tempat ini bertemu dengan saudara semuanya. Amin. Saudara sukacita? Amin. Ya walaupun saudara pakai masker, nggak kelihatan mulutnya, nggak kelihatan pipinya, nggak kelihatan sukacita, tapi hatimu tetap membara sukacita itu. Amin ya saudara. Kita baca satu ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ayat ini ayat yang terkenal. Saya mau ayat ini kita baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, tapi membacanya harus dengan sepenuh hati. Jangan dengan setengah hati. Ayo, 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, di ayat ini latihan badani itu kalau kita bisa istilah lainnya olahraga itu sangat berguna. Ya, punya kegunaannya luar biasa, tapi terbatas kalau dibandingkan dengan ibadah. Ya, saya ini termasuk orang yang dari kecil nggak terlalu suka olahraga. Nggak tahu kenapa, sampai tua begini ya olahraga, nanti 1 bulan 2 bulan motong lagi, nanti mulai lagi dipaksa-paksa sama teman, motong lagi gitu ya. Ayat ini berkata latihan badan itu terbatas gunanya. Berguna cuman terbatas kalau dibandingkan dengan ibadah. Tetapi yang luar biasa gini, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya saudara, ingat loh, kata-kata ini sangat jelas. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya gini, ibadah itu berguna dalam segala hal, apapun bisa dijawab melalui ibadah. Saudara yakin itu? Apa saja, ya masalah apa saja, itu berguna dalam segala hal. Kan kehidupan kita ini di dunia ini kan kompleks, ya kok. Punya banyak macam masalah, punya banyak macam kebutuhan, punya banyak macam bidang dan sebagainya. Itu semua bisa dijawab melalui ibadah karena dia berguna dalam segala hal, tidak ada yang terkecuali. Itu yang saudara harus pegang. Makanya kalau saudara pergi beribadah jangan main-main, gitu. Jangan menganggap ibadah ini pilihan yang kedua atau yang ketiga. Jangan. Karena ibadah ini sangat berguna dalam segala hal.
Nah, sekarang kita akan belajar sebentar, ya. Mungkin saudara pikir begini, belajarnya kayak apa? Kalau bisa firman Tuhan itu berkata berguna dalam segala hal, itu sampai terjadi dalam hidup kita, kan dahsyat itu, kan luar biasa. Kenapa banyak orang Kristen malas beribadah? Kenapa banyak orang Kristen berat hati, terpaksa beribadah? Karena tidak pernah mengalami apa-apa dalam ibadah. Padahal firman Tuhan berkata berguna dalam segala hal. Saudara, misalkan dalam segala hal itu apa? Dalam urusan keuangan misalkan, melalui ibadah bisa terjawab. Urusan kesehatan, ya tahu saya kalau ngomong di jemaat itu semua di dunia ini kan banyak macam masalah. Kalau saudara mau daftarkan masalah ini, ratusan masalah orang hidup di dunia. Tapi kalau dikelompokkan itu cuma 3. Ya, cuma 3 masalah orang hidup di dunia ini. Masalah keluarga, masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah keuangan. Wes, itu aja sudah. Tapi dari 3 itu bisa keluar macam-macam. Tapi kalau dikelompokkan ya cuma 3 itu aja. Mungkin saudara berkata, mosok bisa urusan keluarga terjawab dengan melalui ibadah? Siapa bilang tidak bisa? Firman Tuhan bilang berguna dalam segala hal. Sekarang kita akan belajar. Kita akan belajar. Banyak ternyata orang pergi beribadah, firman Tuhan berkata, ternyata tidak mengalami apa-apa. Makanya saya tadi bilang, banyak orang akhirnya bosan beribadah. Akhirnya banyak orang yang malas pergi beribadah. Dikira ibadah itu cumanlah memenuhi acara hari Minggu saja, gitu kan. Waktu dulu ditutup oleh pemerintah, tidak boleh onsite begini. Mungkin bagi orang-orang beberapa orang merasa, wow ini enak ini, bebas ibadah, Minggu tidak ada ibadah nih, senang gitu kan. Online di rumah ya oke lah, online sambil lalu aja begitu. Ya, tapi hari ini kita akan belajar. Ternyata apa yang akan terjadi dalam ibadah kita yang kita lakukan. Saya mau baca dulu sebentar di 2 Timotius 3. Di daerah-daerah Timotius itu saja. 1 Timotius 4 ayat 8, sekarang 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tapi saya minta tolong ada seorang yang bisa bantu membaca. Siapa kira-kira yang bisa bantu baca? Ya, oke. Kamu berdiri dan bantu baca. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, stop dulu di situ. Saya berterima kasih sama siapa namamu? Excel. Ya, kamu baru di sini? Sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Berarti saya yang nggak tahu. Saya nggak sampai 2 tahun yang lalu, sudah kesini berapa bulan yang lalu, November kalau nggak salah. Tapi kok nggak kelihatan yang namanya Excel ini. Baru hari ini kelihatan. Ya. Saya jarang pergi, saya kan ke gereja mana-mana. Kalau saya tanya gini, ada yang bisa bantu? Semua orang diem. Tapi dia lagi bilang, saya. Wah, ini ciamik ini kalau orang Tionghoa bilangnya. Wah, gitu ya. Dan kalau waktu dia baca tadi suaranya tuh kalem, sendu gitu, berarti orangnya ini juga kalem gitu ya. Dan kalau punya suami kayak gini nih enak istrinya gitu. Iya tau, nggak garang gitu kan. Nah, nggak tahu sudah punya istri atau sudah punya pacar atau belum, nggak ngerti saya. Ya, oke lah. Saudara, tadi Excel sudah baca ayat 1 sampai 4.
betapa di situ model manusia akhir zaman, mencintai dirinya, sombong, hamba uang, dan ini dan itu semuanya. Kita tidak sulit untuk mencari orang seperti ini. Di mana-mana kita akan bertemu banyak dengan orang-orang seperti itu. Nah, ternyata kalau kita baca ayat 5, saya mau baca ayat 5 untuk saudara. Ayat 5 berkata begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Dengar. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, yang saya ingin sampaikan begini. Ayat 5 ini ayat yang sangat mengusik hati saya. Kenapa mengusik? Karena gini, ternyata orang yang sombong, mencintai dirinya sendiri, berontak sama orang tua, jadi hamba uang, garang, dan ini dan itu tuh orang yang beribadah kayak kita. Orang yang beribadah kayak kita nih loh. Kayak minggu gini, saya bersyukur hari ini banyak orang datang di tempat ini. Saudara dengan sukacita datang jam 8 pagi beribadah di tempat ini dengan setia. Saya senang melihat kehadiran saudara pagi hari ini. Tapi ayat 5 ini agak menyedihkan. Karena orang yang pergi beribadah secara lahiriah ternyata kehidupannya nggak berubah. Hidupnya modelnya kayak gitu, ya hamba uang, ya mencintai dirinya sendiri, ya egois, ya ini dan macam-macam. Ya kan saudara? Nah, kenapa bisa begitu? Ayat 5 berkata begini, ayat 5b. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, saya dulu nggak ngerti arti ayat ini. Tapi Tuhan buka pengertian kepada saya, artinya gini. Orang Kristen banyak pergi beribadah, tapi banyak orang Kristen yang memungkiri kekuatan ibadah. Saya harus bilang sama saudara terus terang bahwa ibadah itu punya kekuatan. Makanya tadi kan bilang, berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena ibadah itu punya kekuatan, punya kuasa yang besar. Ya, punya kekuatan yang dahsyat. Maka itu dia bisa menjawab segala macam masalah hidup orang di dunia ini melalui ibadah itu. Nah, padahal ternyata di sana dikatakan banyak orang yang pergi beribadah tapi dia tidak ngerti bahwa ibadah itu punya kekuatan yang dahsyat. Dipikirlah ibadah itu ya sudahlah cuma 1 jam begitu sajalah, 1 jam setengah, ya sudahlah habis itu pulang. Padahal saya harus ulangi hal yang penting, ibadah itu punya kekuatan yang dahsyat. Saudara tidak boleh memungkiri itu. Kalau saudara memungkiri itu, pantas saudara juga tidak mengalami sesuatu perubahan melalui ibadah. Nah, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Muter-muter di Timotius terus ini. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6 itu bilang begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, kalau saudara makan ya. Ya, kalau saudara makan di rumah, ditraktir orang atau diundang orang makan, lalu saudara kan kalau kita pergi ke situ kan, ayo makan Pak, ayo tambah lagi gitu. Tapi kalau saudara perut saudara sudah cukup kenyang gitu kan, cukup, maka saudara enggak, sudah terima kasih gitu kan. Saudara enggak akan makan lagi kan sudah cukup. Saudara, ketika engkau datang pergi beribadah, saudara harus merasa ibadah ini cukup, enggak kurang apa-apa. Saudara, kalau saya ngomong seperti ini, jangan bilang gini, oh Pak, kalau ibadah yang rasanya cukup itu di gedung yang besar Pak, orangnya harus ribuan, musiknya harus heboh, harus begini. Saudara, itu tidak ada tertulis di Alkitab. Jadi artinya gini, saudara ada di tempat ini dengan berapa puluh orang di tempat ini, ya pun dengan keadaan apapun, saudara tahu bahwa ini ibadah ini harus membuat saudara merasa cukup, puas. Artinya gini loh, ketika saudara pulang dari ibadah, saudara tidak merasa kurang apa-apa. Padahal
Adakah gereja yang sempurna? Nggak ada. Adakah pendeta yang sempurna? Nggak ada. Adakah WL yang sempurna? Nggak ada. Walaupun sudah latihan, tapi kadang masih salah, gitu kan. Pendeta juga gitu, walaupun sudah bertahun-tahun jam terbangnya sudah tinggi mungkin, kadang masih salah ngomong, gitu kan. Gereja nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sudah nggak kurang apa-apa, masih ada banyak kurang namanya orang di dunia. Tetapi begini loh, saudara kalau pergi beribadah dan saudara pulang dari ibadah, seharusnya saudara tuh ngalami gini, aduh ibadah hari ini benar-benar aku merasa cukup, puas, nggak kurang apa-apa. Kenapa kok begitu? Karena saudara tahu esensi ibadah. Tahu esensi ibadah itu apa? Esensi ibadah itu adalah ketemu Tuhan secara pribadi. Itu loh esensi ibadah. Dan kalau saudara mau ketemu Tuhan secara pribadi, Tuhan nggak cuma ditemui di gedung besar, di jemaat yang 5.000, enggak. Tuhan bisa ditemui di mana saja. Di tempat ini pun saya tadi kan bilang, di tempat ini pun ada mujizat. Karena apa? Karena ada Tuhan di sini, gitu loh. Saudara bisa ketemu Tuhan secara pribadi di sini. Dan saudara tahu gini loh, kalau engkau ketemu Tuhan, engkau tahu dapat esensinya ibadah itu, saudara ngalami esensi ibadah ketemu Tuhan secara pribadi, saudara pantesan, saya tadi bilang saudara pulang, nggak ada rasa kurang. Karena gini, orang yang ketemu Tuhan, itu hatinya akan puas. Ketemu Tuhan secara pribadi, bukan ketemu Tuhan itu artinya saudara mati, enggak. Ketemu Tuhan secara pribadi, itu artinya ketika saudara beribadah, nggak tahu, di menit keberapa saudara ketemu Tuhan secara pribadi. Makanya kalau saudara pergi beribadah jangan telat. Jangan pulang dulu. Jangan ngantuk. Jangan ngelamun. Karena kita bisa ketemu Tuhan di menit keberapa pun itu nggak ada yang tahu. Mungkin ketika kita masuk pagar, ada asir sambut kita, belum absen, sudah disambut. Kita bisa ketemu Tuhan secara pribadi di situ. Bisa nggak? Bisa. Gitu loh. Saudara ketika lagu pertama mau nyanyi, mau baru penyembahan, baru mau pertama lagu mau doa, itu pun kau bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Jadi artinya dalam 1,5 jam kurang lebih saudara beribadah, itu hargai benar-benar. Karena engkau harus ketemu Tuhan secara pribadi. Kalau engkau tidak ketemu Tuhan secara pribadi, engkau tidak dapat esensi ibadah hari itu. Wow, kalau saudara tidak ketemu Tuhan secara pribadi, yang keluar di pikiran kita, yang keluar di hati kita ini kritik, tidak senang ini, tidak senang itu. Waduh, itu salah tadi itu begitu, itu tadi gini, itu keliru tuh, itu gitu. Itu orang yang tidak ketemu Tuhan. Pernah tidak ketemu orang Kristen yang pulang dari gereja ngamuk-ngamuk? Opo itu pendeta ngomong opo itu mang WL-nya gini, itu pemain gitar bassnya begini, gini ngomel kritik sana kritik sini. Itu tandanya orang yang tidak ketemu Tuhan secara pribadi dalam ibadah. Kalau orang ketemu Tuhan secara pribadi dalam sebuah ibadah, hal-hal yang keliru itu tidak kelihatan semua. Karena ketemu Tuhan secara pribadi itu lebih mulia dari apapun, saudara. Lebih mulia dari apapun. Saya kalau ngomong seperti ini saya nggak kuat. Saya ngalami, walaupun kadang di gereja yang saya datangi kemana-kemana, walaupun kadang begini, kadang begitu, kadang ini, kadang itu, tapi kalau saya ketemu Tuhan secara pribadi, itu semuanya itu tidak ada artinya. Kesalahan-kesalahan, kekeliruan pada satu hari, ada saya pergi satu gereja di Surabaya, gereja itu lumayan besar. Pada satu hari gembalanya tuh, waktu itu gembalanya sudah usia 75 tahun. Nggak tahu kalau sekarang sudah berapa, saya nggak ingat berapa tahun lalu itu. Tiba-tiba dia bilang begini, deketin saya tuh waktu duduk di depan. Pak James, saya minta maaf ya, dia bilang. Oh ya kenapa om? Saya manggil dia om, karena dia tua, bekas stroke. Kalau jalan itu gemeter-gemeter gini gitu ya, kasihan maksudnya. Saya nanti persembahan kasih buat Pak James nanti itu
Nggak sama seperti yang biasanya ya Pak. Agak kurang. Saya nih diomongi gitu nih, saya nih izin gitu saudara. Aduh, kayak saya ini kok cari duit gitu loh. Kayak saya ini hamba Tuhan kok hamba uang kok apa gitu. Aduh om, nggak usah. Jangan ngomong gitu, nggak apa-apa. Saya bilang tuh. Dan hari itu saya bilang dalam hati saya ini, saya nggak akan mau terima PK dari orang ini, dari gereja ini. Dia bilang gini, kami ngalami kemunduran yang luar biasa. Bapak lihat, yang main musik itu biasanya kan orang-orang yang sudah lumayan senior kemampuannya. Sekarang yang main musik itu anak baru-baru, kecil-kecil. Yang WL itu juga orang baru, belajaran, masih belum dewasa, sudah karena keadaan seperti itu, maka wah siapa saja disuruh main, nggak bisa suruh main keyboard, nggak bisa suruh main drum dan sebagainya. Saya bilang ini, aduh om jangan ngomong seperti itu, nggak apa, jangan permasalahkan itu, saya bilang saudara. Dan saya ngomong begini nih gini, hari itu saya tahu pelayanan saya hari itu saya nggak akan terima, nggak akan dapat apa-apa. Tapi hari itu saya di sana pun, di tempat yang seperti itu pun, saya ketemu Tuhan secara pribadi. Saya ngalami Tuhan secara pribadi. Saya pulang nggak bawa apa-apa. Aduh, saya nggak merasa rugi. Saya nggak merasa, aduh kosong tanganku. Nggak merasa seperti itu. Tadi kan saya bilang gini, ketemu Tuhan secara pribadi itu membuat kita puas secara hati kita nih puas. Nggak bisa diukur dengan uang, nggak bisa diukur dengan apapun. Ketemu Tuhan secara pribadi. Makanya kalau orang ketemu Tuhan secara pribadi di gereja, dia nggak ada kritik sana kritik sini. Dia kalau kasih pendapat sama bapak gembala, ibu gembala, dia kasih pendapat, om ini gini om lebih baik gini, itu bagus. Bukan kritik. Orang bilang kritik membangun. Kalau bagi saya kritik itu tidak ada yang membangun. Kritik itu menghancurkan. Kasih saran itu bagus, kasih pendapat itu benar. Tapi kalau kritik-kritik itu sudah, itu orang yang bagi saya tidak terlalu butuh lah, seperti itu. Ya, saya ngomong terus terang sama saudara. Hari ini ayat 6 bilang ini, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara jangan bilang begini, bagaimana rasa cukup Pak? Wong saya ini di gereja yang masih belum besar gitu ya, gerejanya masih baru gini dan sebagainya. Saudara tahu kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan keadaan tempat, keadaan ini dan keadaan itu. Saudara mengaminkan kan? Amin. Benar loh sebab itu saudara. Makanya kalau ada orang bilang gini sama Bapak Gembala pamit, ada selalu jemaat kadang-kadang gini, om saya mau pindah gereja, itu kan kadang-kadang. Orang di Indonesia ini kan kalau ngomong tuh kan kadang-kadang nggak dipikir. Loh kenapa kok pindah gereja? Ya kalau ada orang pamit kadang-kadang mau pindah gereja pun nggak pakai pamit. Terus ngomong sama belakang on sana sini ngomongin, aku di situ nggak bertumbuh. Aku bertumbuh di sana, wes aku nggak ke situ lagi, aku ke situ aja. Saudara, orang yang ngomong seperti itu sebetulnya dia nggak mikir yang diomong itu apa. Kasih tahu ya, saudara, kalau sebuah tanaman dia bisa tumbuh itu tergantung apanya, tergantung dua hal, tergantung benihnya, tergantung tanahnya, betul enggak saudara? Benihnya kalau baik, tanahnya baik, pasti tumbuh. Benih itu bicara soal apa? Benih itu bicara soal firman. Benih firman Tuhan itu selamanya benih yang terbaik. Nggak ada benih kualitas kedua, nggak ada KW2, KW3, nggak ada. Benih firman itu selalu KW1. Itu yang orisinil. Yang pasti benih firman itu benih yang terbaik. Sekarang ngomong tanah. Tanah itu bicara apa? Hati. Benihnya baik, hatimu nggak baik, ya kamu nggak bertumbuh. Terus kamu salahkan siapa? Salahkan gembala, salahkan diakennya, salahkan WL-nya, salahkan pemain musiknya, salahkan asyirnya, salahkan ininya. Itu orang nggak ngerti ngomong begitu. Tanah itu bicara soal hati, ya kan?
Jadi saudara, dimanapun kau bisa bertumbuh kalau hatimu baik. Karena benih firman Tuhan pasti benih yang terbaik. Amin. Nah, sekarang dengar gini. Tadi kan saya bilang esensi ibadah itu adalah apa tadi? Oh, lupa. Esensi ibadah itu adalah apa? Ketemu Tuhan secara pribadi. Sama-sama. Ketemu Tuhan secara pribadi. Ini tidak boleh lupa loh. Pulang dari sini nanti sampai kapanpun saudara harus tahu. Oh, ibadah itu esensinya ketemu Tuhan secara pribadi. Kalau tidak ketemu Tuhan secara pribadi, itu bukan ibadah namanya. Sama saja sama kue tart. Tahu kue tart? Kue tart itu esensinya apa? Gula, telur, tepung. Kalau kue tart tidak ada tepungnya, itu bukan kue tart, bukan kue. Tidak ada telurnya, tidak ada tepungnya, itu bukan kue, gitu kan? Nah, hari ini saya ngomong gini. Bagaimana kita bisa hidup kita berubah? Tadi kan saya berkata 2 Timotius 3 ayat 1-4 itu kan kayak gitu yang dibaca tadi. Ya kan? Kenapa orang pergi beribadah tapi hidupnya tidak berubah? Karena dia tidak ketemu Tuhan secara pribadi. Saya sekarang buka di kitab di ayat yang terakhir di Lukas 19. Lukas 19, kisah tentang Sakeus. Coba kita lihat sebentar saudara. Belum 5 menit lagi ya saya habis ya saudara. Saya selesai 5 menit lagi lah. Lukas 19. Di sana ada kisah tentang Sakeus. Saudara, saya tidak baca supaya menyingkat waktu. Sakeus ini ternyata ketika saya pelajari dari ayat ke ayat, ternyata dia ini belum tahu siapa Yesus itu. Karena ketika dia dikatakan di situ, ketika dia dengar bahwa Yesus akan masuk ke kampungnya dia, kampung Yeriko, maka dia ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Mungkin Sakeus sudah pernah dengar Yesus itu ajaib, Yesus itu penyembuh, Yesus itu pembuat mujizat, tapi dia belum pernah melihat Yesus itu, sosok Yesus itu seperti apa, belum pernah. Makanya di situ dikatakan di ayat berapa tadi, di ayat berapa saudara saya tidak baca, Yesus itu ketika Sakeus dengar, Sakeus berusaha. Dia melakukan apa usahanya? Dia berlari, dia mendahului orang banyak, dia naik ke pohon ara, supaya dia bisa melihat orang apakah Yesus itu. Ini kan menandakan bahwa Sakeus belum kenal Yesus. Tapi saudara tahu, ketika Yesus datang benar-benar lewat di kampung Yeriko, langsung dia lihat di pohon ara itu ada Sakeus nongkrong di atas. Lalu langsung Yesus bilang gini, "Hei Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu." Ya, Yesus nggak perhatian ke yang lain, tapi Yesus perhatian ke orang yang nongkrong di sana. Ya, lalu firman Tuhan bilang apa? Ayat bilang apa? Sakeus segera turun. Dia menyambut Yesus dengan sukacita. Tahu enggak? Dan akhirnya Yesus itu pergi dengan rombongan bersama Sakeus ke rumah Sakeus. Ke rumah Sakeus itu untuk apa? Ternyata dia ke rumah Sakeus bukan untuk KKR, bukan untuk persekutuan doa, untuk makan bersama saja. Tapi dengar, itu adalah perjumpaan pertama antara Sakeus dengan Yesus. Ketemu Tuhan pertama kali itu Sakeus sama Tuhan, sama Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba, ayat berapa itu? Ayat 8. Di sana dikatakan, Sakeus, Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Saudara lihat, Sakeus ini orang yang bukan orang yang murah hati. Sakeus ini orang yang kejam. Ada orang miskin tidak bisa bayar cukai, dia akan peres. Itu Sakeus. Tapi dia lihat, ketemu Tuhan secara pribadi baru satu kali, langsung hidupnya berubah. Saya kadang-kadang mikir gini, banyak orang Kristen
pergi beribadah puluhan tahun, hidupnya pun tidak berubah. Melakukan dosa, tetap melakukan dosa. Terikat dosa, tetap terikat dosa. Padahal Sakeus loh, tidak tahu Yesus sama sekali. Ketemu pertama, langsung berubah hidupnya. Makanya saudara, esensi ini harus benar-benar tidak boleh lupa. Ketemu Tuhan secara pribadi ini sangat penting. Kalau kita ketemu Tuhan secara pribadi, hidup kita pasti akan berubah. Amin saudara. Pasti berubah. Seperti Sakeus. Wah, tiba-tiba dia bilang gini, setengah dari hartaku tak kasih ke orang miskin. Kalau aku meres-meres orang-orang dulu, tak kembalikan 4 kali lipat, 4 kali lipat, 4 kali lipat, 4 kali lipat. Luar biasa pada. Saya mikir gini, mungkin keuangan Sakeus, uangnya Sakeus langsung menipis, langsung tinggal sedikit. Dulu Sakeus itu terkenal orang yang serakah, orang yang jahat, orang yang mata duitan. Dengar saudara, ketemu Yesus tadi saya bilang lebih mulia dari apapun. Uang pun itu di hadapan Sakeus tidak ada harganya. Coba saudara, dibagi-bagikan ke orang miskin 50%. 4 orang yang diperas 4 kali lipat, 4 kali lipat. Kayaknya uang itu tidak ada harganya bagi Sakeus. Kenapa bisa begitu? Karena dia ketemu Tuhan secara pribadi. Makanya saudara tahu, tadi saya bilang kalau kita ketemu Tuhan secara pribadi, kelihatan kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan ini, kesalahan itu tidak ada artinya bagi kita. Lupa semua. Karena ketemu Tuhan itu lebih mulia dan lebih segala-galanya. Memuaskan hati kita. Ya saudara, jadi hari ini saudara dapat pesan firman Tuhan yang tidak boleh lupa. Esensi ibadah. Ketemu Tuhan secara pribadi. Dan kalau kita ketemu Tuhan secara pribadi, hidup kita pasti berubah. Ya, karena ketemu Tuhan secara pribadi itu membuat hati kita puas. Tadi 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, mendatangkan keuntungan yang besar. Rasa cukup bagaimana? Kalau kita ketemu Tuhan secara pribadi dalam sebuah ibadah, saudara, tidak ada yang kurang dalam ibadah. Walaupun ada pun yang kurang, tidak kelihatan semuanya. Amin. Saudara paham dengan firman Tuhan pagi ini? Mari kita berdiri sama-sama. Musik Bapak alunkan nada-nadanya. Mari kita renungkan firman Tuhan sejenak si pagi ini. Haleluya. Pakai waktu beberapa menit terakhir sebelum kita selesai dari tempat ini. Dia lakukan sebuah mukjizat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya.
pikir kita kan mujizat itu mati bangkit, sakit sembuh, miskin kaya. Tapi saudara, perubahan hidup kita itu termasuk sebuah mujizat loh. Seperti Sakeus itu, orang seperti itu. Tiba-tiba dia jadi orang yang cinta orang miskin. Tiba-tiba dia jadi orang yang gak pelit. Tiba-tiba dia jadi orang yang royal kepada orang lain, yang punya murah hati. Itu mujizat, ya saudara. Dan kalau kekristenanmu itu dipenuhi dengan perubahan-perubahan, kemajuan demi kemajuan, wow, saudara akan semangat ikut Yesus. Saudara tidak akan boring, saudara. Tapi saudara akan semangat karena ada perubahan demi perubahan terjadi. Dulu engkau sombong mungkin, sekarang saudara jadi orang yang rendah hati. Dulu saudara pelit, sekarang jadi orang yang cinta Tuhan, suka memberi. Untuk pekerjaan Tuhan, tidak eman-eman. Dulu untuk orang lain tidak pernah terbuka hatinya. Tapi sekarang hatinya terbuka untuk siapapun. Katakan sama-sama, aku percaya ada mujizat. Letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Aku percaya, katakanlah sertaku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Kuatkan hati kami. Kami rindu ketemu Tuhan secara dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada Sungguh Tuhan, kami percaya saat ini mujizat-Mu ada di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami sehingga ada perubahan terjadi dalam hidup kami hari ini. Ketika kami pulang dari tempat ini, Engkau sudah ubahkan kami menjadi satu pribadi yang baru. Yang lama kami tinggalkan, dan kami akan berjalan bersama dengan Engkau seperti Sakeus yang telah diubahkan. Demikian juga hidup kami ini Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah hidupnya boleh dipakai oleh Tuhan semakin indah, menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga setiap kami yang hadir di tempat ini, kami percaya kuasa-Mu nyata. Bahkan juga Tuhan, setiap yang mendengar siaran online di rumahnya masing-masing, Tuhan juga akan menjamah kehidupan mereka sehingga boleh menjadi baru. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami renungkan dan kami
setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan hidup saudara. Amin, haleluya. Apakah Bapak Ibu saat ini mendapatkan sukacita dari Tuhan? Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk pengumuman, ada ibadah youth setiap hari Jumat pukul 16. Untuk ibadah umum setiap hari Minggu dimulai pukul 8. Tanggal Minggu tanggal 13 Juni ada ibadah fellowship bagi pelayan. Ini bersifat wajib ya. Kami berharap setiap pelayan kami akan melakukan fellowship bersama untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Untuk pokok doa, kita akan berdoa untuk Saudari Arisa, untuk Ibu Dr. Susi, untuk Pak Budi, untuk Oma Nel, untuk Oma Her, untuk Bapak Aspari. Tapi puji nama Tuhan, kalau pada saat ini Bapak Aspari dan Oma Nel bisa bersama-sama dan kita memuji nama Tuhan. Untuk pengumuman tidak ada. Kita akan memberikan persembahan bukan nanti. Iya, nanti 14. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan pujikan sungguh ku bangga Bapa. Lepas dari kasih-Mu.
dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kami yakin percaya, oh Tuhan, semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan kami boleh melihat ada perubahan, ada perubahan dalam kehidupan kami, dan kami makin seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya pagi hari ini kami membawa hati kami membawa persembahan kami. Terimalah Bapa sebagai wakil dari kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan mengaturnya sehingga menjadi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami yang memerlukan dukungan doa, baik mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang ada di rumah masing-masing, dan mereka yang sudah ditolong oleh Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan menyempurnakan kesehatan mereka. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami juga berbahagia untuk beberapa saudara kami yang merayakan ulang tahunnya dalam minggu-minggu ini. Tuhan berkati mereka, berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan memakai kehidupannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, baik yang melayani, oh Tuhan, dari asar sampai musik, WL dan singer, terus hamba-Mu yang sudah melayani membagikan firman-Mu. Berkati kami, dan kami sebentar kalau akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Saudaraku sekalian, marilah arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Terimalah berkat Allah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Immanuel, Immanuel. Merenungkan kebenaran firman Tuhan dan membuat komitmen di dalam hidup.